Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabiyil 'ulum wal hikam amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah. Salah satunya, alhamdulillah, kita bisa sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita lakukan akan tercatat sebagai amal salih yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sahabat serta sahabat, tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswatun qudwah kita, panutan dan panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan Masya Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, dan kita masih membahas ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas ayat kedua, pertamanya alif lam mim, ayat keduanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat itu menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4 sampai 5 itu menjelaskan ya, siapa yang dimaksud dengan orang yang bertakwa itu. Jadi pada ayat sebelumnya dijelaskan Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Al-Quran ini hanya menjadi petunjuk bagi yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, maka tidak ada artinya Al-Quran ini. Kalau tidak beriman, tidak mengimaninya, maka tidak ada artinya ayat Al-Quran ini. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi mereka yang beriman. Wa la yazidul zalimina illa khasara, dan Al-Quran tidak menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Jadi kalau orang yang tidak beriman, yang tidak ada manfaatnya Al-Quran. Makanya kita harus mengimani. Nah, siapa orang bertakwa itu? Dalam ayat selanjutnya dijelaskan kriteria orang bertakwa yang dimaksud dalam ayat sebelumnya. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman di sini, kata Ali bin Abi Thalha menceritakan dari sahabat Ibnu Abbas, yu'minuna, mereka beriman, ini maknanya adalah mereka membenarkan yang gaib. Kemudian kalau dari Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, yu'minuna, mereka beriman, maknanya mereka takut. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih baik dan lebih tepat adalah mereka harus menyifati diri dengan iman kepada yang gaib.
baik melalui ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Jadi beriman ini kembali kepada makna awal gitu. Yang dimaksud dengan iman adalah diyakini dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dimaksud dengan yang ghaib itu apa? Kan tadi dikatakan orang bertakwa yang dimaksud cirinya pertama, mereka yang beriman kepada yang ghaib. Yang ghaib itu apa? Dalam tafsirnya disebutkan, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah, ia mengatakan, mereka beriman kepada yang ghaib artinya mereka beriman kepada Allah. Allah itu ghaib. Kemudian beriman kepada malaikatnya. Semua rukun iman di sini disebutkan. Beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga dan neraka, beriman kepada pertemuan dengan Allah. Mereka pun mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Mereka juga beriman kepada hari kebangkitan. Semua itulah yang dimaksud dengan perkara yang ghaib. Jadi agar Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi kita harus masuk dalam golongan orang bertakwa. Nah, ciri orang bertakwanya apa? Yang pertama itu beriman kepada yang ghaib. Bapak yang dirahmati Allah, ambil satu contoh saja beriman kepada Allah. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada keberadaannya, bahwa Allah itu ada, beriman kepada sifat-sifatnya, Allah mempunyai banyak sifat, sebagaimana yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran. Beriman kepada Allah yang ghaib ini memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Bagi kita yang beriman kepada Allah dalam keadaan kita diberi banyak nikmat, kondisi badan sehat, uang banyak, rezeki lancar, segala urusan gampang, beres. Ketika kita beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita yang dalam keadaan semuanya baik-baik saja, itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah dan semakin baik hubungan dengan sesama manusia. Orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan baik-baik saja, maksudnya sehat badannya, uangnya ada, semuanya beres. Ketika dia beriman kepada Allah, maka dia semakin dekat kepada Allah dan semakin baik dengan sesama manusia. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah, maka bisa jadi semua nikmat itu akan membuat dia lupa kepada Allah dan membuat dia semakin sombong dengan sesama manusia. Karena kalau orang yang beriman dan percaya kepada Allah, mereka memahami bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Nanti Allah akan mencatat yang dia kerjakan lewat para malaikat yang ditugaskannya. Kemudian nanti buku catatannya akan diperlihatkan, dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberikan balasan. Itu kalau yang beriman kepada Allah, maka akan memahami hal itu, membuatnya berhati-hati dalam hidupnya, semakin baik ibadahnya dan semakin baik hubungannya dengan manusia. Tapi kalau yang tidak beriman, ya dia tidak akan memahami bahwa Allah melihatnya, Allah mengetahui apa yang dilakukannya, nanti akan diminta pertanggungjawaban dan diberikan balasan. Kemudian sebaliknya pada saat dalam kondisi seumpamanya banyak ujiannya, badan sering sakit,
uang seringnya nggak punya, begitu ya. Segala macam musibah datang, silih berganti. Itu kalau dia beriman kepada Allah dengan penuh keyakinan, maka situasi itu tidak membuatnya frustasi. Keadaannya itu tidak membuatnya putus asa. Dia tetap memiliki optimisme bahwa masalahnya akan dibantu diselesaikan oleh Allah, harapannya akan dibantu diwujudkan oleh Allah, sehingga dia tetap bersemangat dalam berikhtiar, tetap bersemangat dalam beribadah, tetap bersungguh-sungguh dalam berdoa, dan dia tidak akan melakukan jalan pintas dengan melanggar syariat untuk memenuhi kebutuhannya dan mewujudkan keinginannya. Itu pentingnya beriman ya, kepada yang gaib. Salah satunya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau nggak ada iman dalam hati, ya, gampang stres. Ya. Melihat situasi, seumpama kadang-kadang kita dipengaruhi. Makanya kalau dalam situasi politik yang tidak stabil, jangan terlalu sering baca medsos, nanti stres. Ya Allah, kesannya itu semuanya semrawut, kesannya semuanya acak-acakan, kesannya semuanya itu susah, kesannya semuanya tidak ada harapan. Jangan sering-sering baca medsos. Sering-sering saja baca Al-Quran. Ya. Sering baca Al-Quran, ya, nanti akan menenangkan hati, tumbuhkan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, apapun keadaannya, Allah akan memberikan bimbingannya, memberikan solusi dari masalahnya, akan menenangkan hati. Ya. Bapak yang dirahmati Allah, itu ketika ada iman dalam hati tetap tenang dalam segala situasi. Tapi kalau nggak ada iman, orang yang imannya lemah kemudian terlalu mengandalkan logika, itu gampang stres. Ya. Makanya kita itu harus melepaskan diri kita dari belenggu logika. Otak matematis ya 1 tambah 1 adalah 2 ya. Dalam menjalani hidup ya, itu akan membuat kita stres ya. Kalau kita terlalu banyak dibelenggu oleh logika, gampang stres. Contoh saja ya, kita pengen pergi haji ya. Kemudian kita mikirnya dengan pikiran logika, pengen pergi haji mikirnya dengan logika, tapi uang saya cuma segini, pemasukan saya setiap hari cuma segini. Kalau nabung itu puluhan tahun juga nggak nutut, gitu ya. Itu otak logika, pikiran logika. Itu akan membuat kita putus asa. Wah, ini kayaknya nggak mungkin. Maka yang perlu dibesarkan dalam hidup ini adalah iman. Perlu dibesarkan iman. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada kekuasaan Allah, itu yang harus terus ditumbuh kembangkan. Karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Makanya jangan suka membelenggu diri kita dengan keterbatasan logika. 1 tambah 1 2. Akhirnya, waduh, gaji saya cuma sekian, usaha untuk pergi haji biayanya sekian, wah ini kayaknya nggak mungkin. Nah, gitu ya. Jadi kalau terus sering mengandalkan logika, membuat hati kita resah, gelisah, stres. Perbesar iman kita ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi ya. Ciri orang bertakwa yang nanti akan mendapatkan hidayah lewat Al-Quran, pertama adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya. Ada satu hadis yang menarik yang diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairis. Ya. Ibnu Muhairis bercerita, aku pernah berkata kepada Abu Jam'ah, beritahukanlah kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah. Kemudian Abu Jam'ah berkata, baiklah, akan aku sampaikan sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah. Di antara kami ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu Abu Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik dari kami, sedangkan kami telah masuk Islam dan berjihad bersama? Jadi Abu Ubaidah bertanya pada Rasulullah, adakah orang yang lebih baik dari para sahabat yang masuk Islam awal,
kemudian ikut berjihad bersama Rasulullah, ada yang lebih baik dari mereka? Nah, ini dijawab oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, beliau menjawab, na'am, iya ada. Siapa mereka itu? Kata Rasulullah, qaumun min ba'dikum. Mereka adalah suatu kaum setelah kalian, generasi yang jauh setelah generasi sahabat. Kenapa Rasul mengatakan orang-orang setelah generasi sahabat yang jauh dari Rasulullah tidak pernah ketemu dengan Rasulullah tapi dianggap lebih baik? Kata Rasulullah saya begini, yu'minuna bi walam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Nah ini, kita gak pernah ketemu Rasulullah, ya, tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi kita mengimani beliau, kita manut kepada ajaran yang beliau bawa. Maka kata Rasulullah, kita ini lebih baik dari para sahabat yang masuk Islamnya lebih awal, bahkan berjihad bersama Rasulullah SAW. Nah, maksud dari hadis ini apa? Disinilah keistimewaannya iman, ya, keyakinan, pembenaran atas apa yang kita yakini dalam hati kita dengan adanya Rasulullah SAW. Kita beriman dan yakin Rasulullah itu pernah ada, Rasulullah itu utusan Allah, dan Islam ini dibawa oleh beliau atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak pernah ketemu, tapi kita mengimaninya, ya. Kita mengikuti ajarannya. Nah, kalau para sahabat wajar kalau mereka nurut manut kepada kanjeng Nabi, ketemu langsung. Nah, kita gak pernah ketemu, tapi mengimaninya. Nah, inilah kelebihan kita. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, adakah yang lebih baik dari kami? Kata para sahabat, kami sudah masuk Islam duluan dan berjihad bersama engkau. Ternyata kata Rasulullah, ada, kitalah orang itu yang dimaksud. Satu kaum yang datangnya belakangan, yang beriman kepada Rasulullah padahal tidak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Baik. Selanjutnya, ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan petunjuk lewat Al-Quran yang Allah turunkan, ciri berikutnya adalah wa yuqimunas shalah. Mereka yang mau mendirikan sholat. Dalam tafsirnya ini dijelaskan, mendirikan sholat itu bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau sholat itu diibaratkan bangunan, yang namanya mendirikan berarti kan harus ada fondasinya, ada pilar-pilarnya, baru nanti bangunan itu akan berdiri dengan kokoh. Dan begitu pula halnya sholat. Orang yang mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu berbeda. Kalau mengerjakan sholat bisa jadi cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, yang penting selesai. Tapi kalau orang mendirikan sholat, maka pada saat mengerjakan sholat, dia memperhatikan segala hal yang terkait dengan sholat. Ya, seperti halnya apa? Dia memperhatikan syarat sahnya sholat. Itu mulai dari awal, syarat sahnya sholat. Sholat agar sah itu syaratnya apa? Begitu ya. Nah, salah satunya adalah ya, suci dan bersih dari hadas dan najis. Ya, itu syarat sahnya sholat. Nah, dari satu syarat saja ini, suci dan bersih dari hadas dan najis, ini pengembangannya sangat luas. Berarti kita ini harus paham bab toharoh, kan begitu? Bab bersuci. Karena kalau kita bersucinya salah, maka akan membuat sholat kita tidak sah. Karena itu syarat-syaratnya sholat. Gitu ya. Kita harus paham bab toharoh. Bab toharoh itu isinya apa? Kita mengenal hukum-hukum air. Ya, jadi kan mungkin pernah belajar hukum-hukum air. Air itu ada yang suci, mensucikan. Ada yang suci, mensucikan tapi makruh digunakan. Ada yang suci tapi tidak mensucikan.
Air itu suci, tapi tidak mensucikan. Maksudnya suci, tumpah di badan tidak masalah, nempel di pakaian tidak masalah, tumpah di tempat sholat tidak masalah. Itu namanya suci. Tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan artinya apa? Tidak sah dipakai untuk berwudu, tidak sah dipakai untuk mandi besar, menghilangkan hadas besar. Nah, itu namanya tidak mensucikan. Nah, ini bagian dari bab taharah. Ini harus kita pelajari. Yang keempat ada yang namanya air mutanajjis. Nah, gitu ya. Air yang terkena najis, sehingga air itu hukumnya menjadi najis. Seperti apa air yang mutanajjis itu? Nah, ini kita harus paham. Karena kata Rasulullah, banyak orang yang disiksa di alam barzah, di alam kubur, gara-gara masalah air kencing. Ya. Jadi dia salah pada saat cebok, dia salah memposisikan bak mandi di kamar mandi yang dicampur dengan tempat pipis dan berak. Oh maaf, ya. Apa namanya? Kita yang bermadzhab fikih Syafi'i, ya, kalau mempelajari dan memahami bab taharah, kita akan berhati-hati pada saat membangun kamar mandi. Ya. Kalau orang yang tidak tahu hukum atau bab taharah, maka yang banyak terjadi, seperti yang banyak terjadi kita lihat di terminal-terminal, pom bensin, gitu ya. Mohon maaf, posisi WC tempat nongkrong lebih tinggi dari bak tempat air untuk cebok. Baknya kecil, kan begitu ya? Adanya di bawah, ya. Udah begini tempatnya sempit, gitu ya. WC-nya lebih tinggi tempat nongkrongnya. Ini kalau yang belajar bab taharah madzhab Syafi'i, stres lihat situasi seperti itu. Bisa jadi buang air nggak keluar, gara-gara memikirkan itu. Itu kan bisa menjadi mutanajjis, gitu ya. Airnya sedikit, kalau kecampuran benda najis, gitu ya, berubah ataupun tidak sifat air, itu akan membuat air itu najis. Nah, itu bab taharah. Nah, kembali lagi, orang yang mendirikan sholat tidak hanya mengerjakan sholat, tapi juga memperhatikan syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan, sunnah-sunnah sholat yang sebaiknya dikerjakan, hal-hal yang makruh untuk ditinggalkan. Maksudnya makruh kalau dikerjakan dan harus ditinggalkan, hal-hal yang membatalkan sholat, itu semuanya diperhatikan. Tidak hanya itu, yang namanya mendirikan sholat itu juga memperhatikan hal-hal yang menyempurnakan sholatnya. Seperti halnya sholatnya dilakukan secara berjamaah, gitu ya. Itu hal-hal yang menyempurnakan sholat, ya. Dan lain sebagainya. Termasuk, ya, dia juga memperhatikan bagaimana caranya agar sholat itu seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sementara kita banyak melihat masih banyak yang suka STMJ. Sholat tetap maksiat jalan, sholat tetap mendem yo jalan, sholat tetap mencuri yo jalan. Nah, kenapa ya? Ada masalah apa dengan sholatnya? Nah, itu juga harus dipelajari. Agar sholat bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, kita harus memperhatikan apa yang harus dikerjakan. Nah, itu ada babnya sendiri. Baik, kembali lagi nih. Jadi ciri orang bertakwa yang nanti akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, yang kedua adalah mereka yang mendirikan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Kemudian yang ketiga, ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Apa yang dimaksud? Di dalam tafsirnya ini dijelaskan, di antara maksudnya ada dua yang memberikan penafsiran. Pertama, maksudnya adalah mereka mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang ia miliki. Ya, dia mengetahui kewajibannya untuk berzakat.
Tapi ada juga yang menjelaskan, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Nabi menjelaskan. Kalau yang pertama tadi, dan mereka menafkahkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan, Ali bin Abi Thalha yang berpendapat yang dimaksud mengeluarkan zakat. Ya. Tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Ya. Nah, kemudian pendapat yang kedua dari Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan menafkahkan sebagian rezeki adalah nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Ya. Dia juga memberikan nafkah kepada anak istrinya. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak mau mencari nafkah, tidak masuk kriteria di sini. Tidak masuk sebagai orang bertakwa yang nanti akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Al-Quran. Jadi kita laki-laki harus memberikan nafkah. Kemudian Juwaybir meriwayatkan dari Abdullah, ia mengatakan, dahulu infak adalah amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang mereka miliki. Hingga turunlah ayat tentang kewajiban-kewajiban zakat. Jadi sebelum ada ayat yang memerintahkan zakat, orang itu berinfak sesuai dengan kemampuan. Nah, ketika ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang zakat, baru diatur. Ya, jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib itu yang dimaksud adalah zakat. Ya, sedekah sunnah itu seperti infak, gitu ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu seringkali terkait infak sodako atau zakat, itu ayatnya dibarengkan dengan sholat. Ya. Dibarengkan dengan ayat tentang sholat. Seperti di sini, wa yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Imam Ibnu Katsir mengatakan seringkali Allah menyandingkan antara sholat dan infak. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepadanya. Ia mencakup pengesaan, sanjungan, pengharapan, pujian, permohonan, tawakal, itu terkandung dalam sholat. Sedangkan infak merupakan satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka. Jadi sholat itu dengan zakat atau infak seringkali dijadikan satu dalam perintah Allah, dalam satu frame, dalam satu ayat. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan di samping menjaga hubungan baik dengan Allah lewat sholat tadi, dan juga kita diperintahkan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, di antaranya dengan infak dan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya, apa ciri atau kriteria orang bertakwa yang nanti akan mendapatkan petunjuk dari Allah lewat Al-Quran, atau Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka? Ciri berikutnya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tadi sudah 3 ya cirinya. Pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak. Yang keempat, sekarang beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di sini disebutkan yu'minuna bima unzila ilaika, beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Berarti beriman kepada Al-Quran. Kemudian ciri yang kelimanya wabil akhirati hum yuqinun, mereka meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu. Beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu, berarti beriman kepada Al-Quran.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beriman kepada Al-Quran itu harus kita buktikan. Ya. Bagaimana membuktikannya bahwa kita beriman pada Al-Quran? Ya, kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya kita berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama dengan membacanya. Ya. Jadi sempatkan dalam 24 jam waktu yang Allah berikan, disempatkan interaksi dengan Al-Quran, membacanya. Ya. Kalau ada yang belum bisa, ya belajar. Saya mungkin pernah bercerita tentang, mungkin jenengan pernah ke sana, Masjid Jogokarian. Ya. Masjid Jogokarian itu dulu saya mendapatkan cerita dari takmirnya Ustaz Jazir. Pertama kali meramaikan Masjid Jogokarian, awalnya Masjid Jogokarian itu masjid kecil, sepi. Ketika diserahkan manajemennya kepada Ustaz Jazir, yang pertama beliau lakukan apa? Bikin surat undangan. Bikin surat undangan, disebarkan ke seluruh penduduk yang rumahnya di sekitar Masjid Jogokarian. Surat undangannya looks sangat bagus seperti undangan pernikahan. Isinya apa? Isinya tentang jadwal sholat 5 waktu. Ya. Bapak Ibu, masyarakat sekitar Masjid Jogokarian, kami dari takmir mengundang panjenengan semua untuk bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Sholat subuh, azan jam sekian, qomat jam sekian, selesai jam sekian. Sholat duhur dan seterusnya, jadwal sholat itu disebutkan. Karena banyak orang itu, kalau kita sudah tertib ya, sudah ada penentuannya, kapan azan, kapan qomat. Kadang-kadang ya, di tempat lainnya masih suka ada, terutama di desa-desa. Jam 9 azan Isya. Saya pernah itu lihat Isya jam 9 baru azan. Ya sesempatnya kan gitu, sesempatnya orang yang datang. Sehingga banyak orang yang ingin tertib sholat jamaah, melihat apa situasinya begitu, akhirnya kapok. Datang kok gak azan, udah azan kok gak komat-komat, akhirnya kan gelisah. Jaga sholat. Setelah menyebarkan undangan, kemudian untuk awal-awal waktu itu bercerita, ada absennya. Ya, siapa yang datang, siapa yang tidak datang ketahuan. Yang tidak datang itu didatangi oleh takmir di silaturahmi. Kemudian ditanya, Pak, Bu, panjenengan dapat undangan dari masjid? Oh iya dapat. Tapi kami lihat di daftar hadir panjenengan tidak ada. Kalau boleh kami tahu jenengan ada apa? Mohon maaf, saya pengen datang tapi saya malu. Kenapa? Saya belum bisa baca Al-Quran. Oh ya, dicatat sama takmir. Didatangi lagi yang lain yang tidak datang. Alasannya kenapa tidak datang? Kami belum bisa sholat. Dicatat. Ada lagi yang didatangi, kenapa tidak datang? Repot nyari makan. Dicatat. Akhirnya semua masalah yang ada di sekitar masjid itu dijadikan sebagai program di masjid. Dibuatlah program cara sholat, ya, belajar sholat untuk orang tua. Jadi orang-orang belum bisa sholat dipanggili, kemudian disediakan waktu, disiapkan gurunya untuk belajar sholat. Yang belum bisa baca Al-Quran disiapkan programnya. Kemudian yang repot nyari makan itu bagaimana? Dibuatkan programnya. Apa programnya? Kalau jenengan pernah ke Masjid Jogokarian, di sana ada kotak amal, isinya beras. Jadi orang sholat jamaah seperti kita ini, setiap datang ke masjid disuruh, dianjurkan membawa beras cukup 2 sendok saja. 2 sendok beras dimasukkan dalam plastik yang ada keletannya seperti obat itu. 1 hari 5 kali berarti 10 sendok. Kelihatannya sedikit, tapi akhir bulan itu berkilo-kilo beras terkumpul. Kenapa cuma 2 sendok? Supaya tidak hanya orang kaya yang bisa melakukannya, yang miskin pun bisa mengerjakan. Kan nggak tahu soal cuma 2 sendok. Beras itu untuk apa? Dikembalikan ke lingkungan, kan sudah ada daftarnya. Ini yang kerepotan ekonomi, disubsidi berasnya dari masjid.
yaitu dari jamaah, oleh jamaah, dan untuk jamaah. Ya, itu diantaranya yang dilakukan di Masjid Jogokarian. Nah, kembali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kan terkait dengan beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran harus dibuktikan. Interaksi dengannya. Pertama baca. Kalau belum bisa, belajar. Setelah baca, menghafal. Menghafal sebisanya semampunya. Umur jangan dijadikan alasan. Kadang-kadang aku iskuek dan gak iso. Pernah ada kisah nyata. Ya. Di zaman sekarang ada syekh namanya dari Kuwait, Syekh Fahad Al-Kandari. Beliau seorang hafid. Satu ketika mengimami sholat. Saat mengimami sholat lupa dengan bacaan ayatnya. Akhirnya ada jamaah di belakang barisan pertama membantu mengingatkan. Ya. Akhirnya Syekh terbantu. Bacaannya dilanjutkan. Selesai sholat, Syekh bertanya, tadi siapa yang membantu saya mengingatkan bacaan saya yang lupa? Saya, Syekh. Ternyata yang angkat tangan itu siapa? Orang tua, kakek-kakek. Kakek yang mengingatkan saya tadi. Betul, Syekh. Berarti kakek hafal Al-Quran. Alhamdulillah saya hafal, Syekh. Kemudian Syekhnya bertanya, kakek pasti hafal Quran dari kecil. Ternyata jawabannya mengejutkan. Tidak. Bahkan justru saya baru mulai belajar baca Al-Quran ketika usia pensiun. Nah, usia pensiun baru belajar baca Al-Quran. Setelah bisa kemudian menghafal. Berarti ini urusannya dengan kesungguhan. Gitu ya. Hafal. Ya, karena orang itu nanti di surga. Mungkin saya belum pernah bercerita, nanti dalam kesempatan yang saya ceritakan, surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Jadi level yang paling dasar dengan level berikutnya jaraknya antara bumi dan langit. Jadi kita melihat kalau di bawah, melihat penghuni surga yang di atasnya itu seperti melihat bintang di langit. Nah, posisi orang di surganya lebih tinggi atau lebih bawah itu salah satunya ditentukan oleh sedikit dan banyaknya hafalan Qurannya. Ya. Jadi semakin banyak hafalan Qurannya, semakin tinggi tempatnya. Tapi yang kabar baiknya, ya, yang namanya di surga itu sekalipun di level yang paling bawah, itu tetap nikmat. Ya, namanya di surga. Membaca, menghafal, kemudian apa lagi? Memahami isinya. Nah, yang kita lakukan ini dalam rangka interaksi dengan Al-Quran, memahami isinya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan. Setelah memahami isinya, mengamalkan kandungannya. Dan yang paling akhir, tahapan interaksi dengan Al-Quran adalah menyampaikannya. Jadi yang sudah kita pahami disampaikan minimal kepada keluarga. Tapi ngapunten, kalau kita baca Al-Quran sendiri tanpa guru, ketika membaca ayat yang terkait dengan hukum, kita tidak boleh membuat kesimpulan sendiri. Bisa bahaya. Nah, begitu ya. Karena ada ayat begini, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itu kalau kita membuat kesimpulan sendiri, bahaya. Kita hidup menggunakan hukum bikinan manusia, undang-undang dasar, Pancasila dan seterusnya. Berarti ini negeri kafir. Nah, itu kan kesimpulannya akhirnya menjadi begitu. Jadi kalau membaca ayat yang bicara hukum, kita tidak boleh membuat kesimpulan. Kita harus bertanya kepada ulama. Bisa salah nanti kita dalam membuat kesimpulan. Oke, karena banyak orang itu sekarang yang langsung memahami Al-Quran, membuat kesimpulan sendiri, mengamalkan sendiri tanpa memperhatikan penjelasan dari ulama. Itu bahaya. Makanya Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, itu dalam salah satu statementnya beliau mengatakan,
umat Islam semuanya sepakat bahwa sumber hukum yang pertama dan utama adalah Al-Quran dan hadis. Semuanya sepakat. Tetapi kata beliau, tidak semua orang diberikan kebebasan mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Kita butuh penjelasan ulama. Kalau orang memahami Al-Quran dan hadis langsung tanpa lewat ilmu dan penjelasan ulama, justru nanti menjadi rusak. Ya, contoh, kasus kecil ya. Contoh, kita selama ini memahami bahwa yang namanya perintah itu hukumnya wajib. Kan begitu ya? Yang namanya perintah itu harus dilaksanakan. Tapi ternyata tidak semua perintah hukumnya wajib. Biasanya kan perintah itu kalau nggak wajib sunnah. Ada yang ketiga, ada perintah hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah. Mubah itu artinya dikerjakan silakan, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak ada kaitan dengan pahala dan dosa. Seperti apa perintah yang seperti itu? Ada dalam Al-Quran. Contohnya dalam bab haji. Dalam bab haji itu ada ayat, wa idza halaltum fasqadu. Wa idza halaltum, jika kalian sudah tahallul, sudah potong rambut, fasqadu, maka berburulah kalian semua. Itu kalimat perintah. Tapi jenengan yang pernah haji atau umroh, ketika di sana selesai tahallul, apa jenengan pernah melihat ada orang nyari tombak, nyari pedang, nyari senapan, nyari panah, berburu mencari binatang? Pernah melihat begitu? Tidak ada. Lalu apakah ulama di Saudi tidak ada yang membaca ayat itu? Padahal itu ayatnya jelas. Kalau sudah tahallul, fasqadu, berburulah kalian semua. Itu kalimat perintah. Itu kalau orang yang tidak mendengarkan penjelasan ulama bisa salah memahami ayat ini. Tahallul, selesai tahallul dia baca ayat ini, langsung nyari tombak, berburu. Kenapa tidak ada yang melakukan perburuan di sana? Padahal ayatnya jelas. Karena ada penjelasan dari para ulama, ada satu kaidah dalam hukum Islam. Apabila ada perintah yang datangnya perintah itu setelah adanya larangan, maka perintah itu maknanya bukan wajib tapi mubah. Sebelum perintah itu ada larangan. Apa larangannya? Wala taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh binatang buruan pada saat kalian sedang ihram. Kan kita kalau lagi ihram, belum tahallul, kan nggak boleh membunuh binatang. Kan begitu ya? Jangan bunuh binatang ketika kalian sedang ihram. Itu larangan. Setelah itu ada perintah, kalau sudah tahallul, berburulah. Kata para ulama, ketika ada perintah yang datangnya setelah adanya larangan, perintah itu maknanya bukan wajib tapi mubah. Yang berburu silakan, tidak berburu pun tidak apa-apa. Itu pentingnya kita memahami Al-Quran dan hadis, mengikuti penjelasan ulama. Jangan suka menyimpulkan sendiri, takutnya fatal nanti akibatnya. Oke, kembali lagi. Ciri orang bertakwa yang keempat adalah beriman kepada Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Ciri orang bertakwa yang nanti mendapatkan hidayah dari Allah lewat Al-Quran yang Allah turunkan adalah mereka beriman kepada akhirat. Akhirat itu apa? Akhirat itu kehidupan setelah kematian. Itu akhirat. Akhirat itu adanya pengadilan Allah di padang mahsyar. Itulah akhirat. Akhirat itu adanya surga dan neraka. Itulah akhirat. Orang kalau beriman kepada akhirat, maka dia akan, kalau lagi kaya, kalau lagi jaya, kalau lagi sukses, maka kekayaan, kejayaan, kesuksesan itu dia gunakan untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Semakin rajin ibadahnya, semakin banyak infak sedekahnya, semakin baik dengan sesama manusia. Itu kalau percaya akhirat.
Karena dia memahami akhirat ini dunia ini tempat menanam, akhirat itu tempat memanen. Maka dia banyak menanam ketika di dunia, harapannya nanti banyak memanen di akhirat. Itu pentingnya percaya akhirat. Tetapi kalau orang yang tidak percaya akhirat, ketika kaya, ketika jaya, ketika sukses, kekayaan, kejayaan, dan kesuksesan digunakan untuk memperturunkan hawa nafsu, sekalipun harus melanggar syariat. Karena dia menganggap hidup hanya di dunia, maka dia puas-puaskan. Terakhir, kesimpulan dari ciri orang yang bertakwa, langsung Allah katakan, ulaika ala hudan mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi 5 ciri itu harus kita penuhi. Beriman kepada yang gaib, kemudian apa tadi? Mendirikan sholat, membayar zakat, beriman kepada Al-Quran, dan yang kelima, percaya kepada kehidupan akhirat. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk hari ini kita akhiri dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.